Inuzuka adalah seorang siswa yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia menjadi pemimpin geng sekolah yang terkenal kejam, Black Dogs, yang tengah terlibat perang terbuka dengan geng lain bernama White Cats, yang dipimpin oleh Persia, si gadis yang telah ia sukai sejak kecil. Dan tujuan Inuzuka menggunakan kekuatannya adalah melindungi Persia agar tidak pernah disakiti siapapun, dengan harapan nanti mereka bisa bersama. Di Dahlia Academy, para siswa terbagi ke dalam dua kubu besar. Bentrokan brutal hampir terjadi setiap hari. Dalam salah satu pertempuran besar, kedua geng bersiap saling menghancurkan. Para anggota mulai saling memukul dan menendang hingga jatuh ke tanah. Di kekacauan itu, Inuzuka memutuskan untuk menghadapi Persia seorang diri. Keputusannya disambut sorakan dari Black Dogs. Persia pun tidak gentar. Keduanya berlari saling mendekat dan melompat ke udara, namun serangan mereka saling meleset. Tiba-tiba, seorang siswa mulai berteriak dan menyatakan akan mengalahkan Inuzuka demi Persia. Namun sebelum ia bergerak, Inuzuka langsung menghantam wajahnya. Ia mengangkat tubuh anak itu untuk membantingnya, tetapi Persia menampar Inuzuka dan menyelamatkannya karena ia menyukai perhatian para pengagumnya. Inuzuka berkata bahwa ia selalu menahan diri karena Persia adalah seorang gadis. Ucapan itu membuat Persia murka. Sebelum pertarungan mereka berlanjut, Prefek White Cats muncul dan memerintahkan semua orang berhenti bertarung. Inuzuka mengabaikannya, hingga prefek itu mengancam akan memanggil prefek Black Dogs. Ancaman itu langsung membuat Inuzuka terdiam. Kedua geng pun membubarkan diri dan kembali ke gedung masing-masing. Di dalam kelas, Inuzuka terlihat murung. Ia keluar ruangan, meninju sebuah pilar, dan teringat sejak kecil ia dan Persia selalu bertarung. Namun jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa ia mencintainya. Semua pertarungan itu ia lakukan agar Persia tidak disakiti siapapun. Amarahnya memuncak hingga pilar itu hancur. Ia bertanya apakah sudah waktunya mengungkapkan perasaannya. Sementara itu, Persia sedang berlatih tanding dengan seorang siswa dan mengalahkannya dengan mudah. Namun ia tetap merasa tidak puas, karena orang yang ingin ia kalahkan adalah Inuzuka yang tidak pernah mau bertarung serius hanya karena ia perempuan. Suatu hari, beberapa anggota White Cats mulai merundung Black Dogs. Persia langsung menyelamatkan mereka. Melihat hal itu, Inuzuka ia hampir saja mengungkapkan perasaannya, tetapi rasa takut membuatnya mundur dan melarikan diri. Malam harinya, Persia diikuti oleh beberapa anggota Black Dogs yang berniat menyerangnya. Ia berhasil menghindari serangan dan menjatuhkan dua orang, tetapi salah satu dari mereka menyemprotkan pepper spray ke wajahnya. Saat mereka hendak menyakitinya, Inuzuka muncul dan menyelamatkannya. Persia menangis dan berlari pergi, sementara Inuzuka kembali terpuruk. Di asrama, 3 pelaku penyerangan mencoba membalas dendam pada Inuzuka. Namun ia dengan mudah melumpuhkan mereka dan memperingatkan agar tidak pernah menyentuh Persia lagi. Tak lama, sebuah anak panah dengan pesan tertancap di dekatnya. Persia ingin bertemu. Inuzuka pun mendatanginya dan mendapati Persia sudah menunggu dengan 2 pedang. Ia berteriak pada Inuzuka karena selalu meremahkannya. Ia mengingatkan bahwa dirinya adalah putri tunggal dari pria berpengaruh dan ingin membuktikan bahwa ia pantas menjadi pewaris. Inuzuka menerima tantangan duel dan berjanji tidak akan menahan diri. Mereka saling menyerang, menghasilkan benturan pedang yang dahsyat. Di tengah duel, Inuzuka mengungkapkan cintanya. Persia terkejut dan salah tingkah, tetapi justru menyerangnya dengan brutal. Hingga akhirnya Persia mendorong Inuzuka ke dalam kolam, lalu ikut terjun bersamanya. Dalam keadaan basah kuyup, Persia akhirnya setuju untuk berpacaran. Inuzuka menangis haru. Namun keesokan hari, Persia bersikap dingin dan menjauhkan Inuzuka. Saat perang geng kembali pecah, Inuzuka justru kehilangan fokus. Ia berlari mendekati Persia dengan senyum lebar, membuat situasi semakin kacau. Dalam kekacauan itu, Hasuki mencari Inuzuka, sementara Inuzuka malah mengajak Persia pergi berdua. Persia menolak, tetapi Inuzuka menariknya dan kembali mengungkapkan perasaannya. Ketika Hasuki muncul, Inuzuka refleks menyerang Persia. Hal itu membuat Persia murka dan menendang wajah Inuzuka hingga ia terjatuh. Malamnya, saat Persia berada di ruang loker, ia mendengar suara Inuzuka dari luar jendela. Inuzuka memanjat dinding, meminta maaf, dan mengaku telah mempelajari tentang cinta dari para siswi. Ia menunjukkan sebuah rosario yang dibelinya untuk Persia. Namun Scott mengintip dan melompat ke arah Inuzuka. Keduanya jatuh ke bawah. Inuzuka terbangun di pangkuan Hasuki, yang mengatakan bahwa Black Dogs sedang bersiap membalas dendam.
Inuzuka segera berlari mencari Persia. Ia menemukannya, tetapi Persia justru melarikan diri karena melihat Black Dogs mengikutinya. Tiba-tiba, Scud dan kelompoknya muncul, memicu perkelahian besar. Inuzuka dipukuli habis-habisan, hingga tanpa sengaja liontin pemberian untuk Persia hancur. Amarahnya meledak. Ia mencabut sebuah patung dari tempatnya dan bersiap mengamuk tanpa kendali. Semua orang di sekitar, termasuk anggota gengnya sendiri terpukul melihat amukan Inuzuka. Air mata mengalir di wajahnya saat ia kehilangan kendali. Malam itu, Inuzuka mendapat hukuman membersihkan rumput di tepi danau. Amarahnya belum reda. Ia hampir saja melempar liontin ke air, tetapi Persia muncul dan menghentikannya. Lalu Persia memintanya untuk mendayung perahu. Permintaan sederhana itu membuat hati Inuzuka senang. Saat Inuzuka membayangkan masa depan bersama Persia, gadis itu tiba-tiba meraih sakunya. Ia tidak sengaja mengambil liontin Inuzuka dan langsung merasa bersalah. Persia meminta Inuzuka menutup mata. Ketika ia membukanya kembali, Persia telah mengalungkan liontin miliknya ke leher Inuzuka sebagai hadiah. Inuzuka nyaris tak bisa menahan kebahagiaannya. Dalam perjalanan pulang, saat Persia mendayung perahu, Inuzuka terpeleset dan jatuh ke air. Persia hanya tersenyum dan meninggalkannya dan berkata bahwa itu akan menjadi latihan yang bagus untuknya. Keesokan paginya, Inuzuka menunggu Persia di tangga. Persia keluar dengan menyamar sebagai laki-laki. Mereka berjalan menuju kota, dan Inuzuka teringat bagaimana sebelumnya ia harus membujuk Persia di dalam gereja, menggunakan teknik bujukan emosional, hingga akhirnya Persia setuju menyamar demi bisa keluar bersama. Namun penyamaran itu justru menarik perhatian. Sekelompok pria menggoda Persia, mengira ia seorang pria tampan. Mereka terus mengikuti Inuzuka dan Persia ke dalam kota. Ketika Inuzuka mencoba mengusir mereka, ia justru dipukuli. Para pengganggu itu masih mengikuti mereka bahkan saat makan dan berjalan santai. Inuzuka putus asa dan menyeret Persia masuk ke sebuah rumah angker. Persia ketakutan, refleks memukul Inuzuka, lalu berlari. Inuzuka mencoba mengejarnya, tetapi gagal menemukannya. Ia mengira Persia bosan dengan kencan itu dan pergi meninggalkannya. Saat Inuzuka termenung di tepi laut, 3 preman yang pernah ia hadapi datang untuk balas dendam. Mereka menendangnya ke air dan pemimpinnya menendang wajah Inuzuka. Tiba-tiba Persia muncul dari belakang dan memerintahkan mereka pergi. Ketika pemimpin itu mencoba memukulnya, Persia dengan lincah menghindar dan membantingnya ke tanah. Sore harinya, Inuzuka dan Persia pergi ke Menara Jam. Persia berterima kasih atas kencan itu. Namun kebahagiaan mereka terputus saat Scud muncul. Untuk menutupi situasi, Inuzuka berpura-pura bertarung dengan Scud dan menerima sebuah pukulan. Beberapa hari berlalu. Inuzuka kembali bertemu Persia dan mengajaknya merayakan bulan pertama hubungan mereka. Persia menertawakannya, tetapi akhirnya setuju. Saat mereka berjabat tangan, Hasuki dan Scud muncul dan langsung bertengkar. Persia menghentikan mereka dan mengabarkan bahwa Putri Carteus telah kembali ke akademi. Carteus turun dari mobilnya dan disambut bak selebritas. Semua siswa bersorak. Ia menghampiri Scud, memintanya melontarkan lelucon, lalu menamparnya karena lelucon itu membosankan. Persia datang dan menyapanya, tetapi Carteus menarik rambut Persia sedikit dan mengaku hanya bercanda. Carteus kemudian menoleh ke arah Black Dogs dan menyuruh Inuzuka menyambutnya. Inuzuka duduk santai dan mengatakan bahwa Carteus tidak memilikinya. Carteus membalas dengan provokasi kasar tentang ibunya, membuat Inuzuka hampir menyerang. Namun Carteus menghentikannya dan mengatakan bahwa ia tahu rahasia Inuzuka dan Persia. Inuzuka berpura-pura tidak tahu, tetapi Persia mengeluarkan foto mereka bersama. Inuzuka terkejut hingga terjatuh. Carteus menunduk, menarik dasi Inuzuka, dan mengancam akan menyimpan rahasia itu jika Inuzuka mau menjadi anjingnya. Ia bahkan memerintah Inuzuka memijat bahunya. Inuzuka menuruti perintah itu, sementara Persia memandangnya dengan jijik. Hasuki menampar Inuzuka untuk menyadarkannya, karena anggota Black Dogs mulai kehilangan respek padanya. Belakangan, Carteus menyudutkan Inuzuka dan mengatakan bahwa setiap kali ia meniup peluit, Inuzuka harus datang. Jika tidak, rahasianya akan dibongkar. Inuzuka berlutut dan memohon, bahwa jika rahasia itu terbongkar, posisinya dan impian Persia akan hancur. Setelah itu, Inuzuka duduk termenung di bangku taman. Persia menghampirinya dan bertanya mengapa ia sering bersama Carteus.
Inuzuka menyangkal tetapi suara peluit terdengar. Ia terpaksa berlari pergi. Di akademi, Charteus duduk di atas punggung Inuzuka dan memaksanya mengantarnya ke asrama, disaksikan semua orang. Ketika Inuzuka berhenti, Charteus hanya menunjukkan foto itu. Inuzuka pun kembali menuruti perintah. Anggota Black Dogs mulai menganggap Inuzuka sebagai pengkhianat. Inuzuka kembali menemui Persia, tetapi lagi-lagi dipanggil Charteus dan kali ini untuk berburu rusa. Persia menunggu dengan cemas. Inuzuka akhirnya datang dalam kondisi mengenaskan, membawa hasil buruan. Persia ketakutan, tetapi Inuzuka meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Sebelum mereka sempat berbicara, peluit kembali terdengar. Inuzuka terdiam, namun Persia menyemangatinya dan berkata bahwa ia tetap ingin merayakan hari jadi mereka. Inuzuka kembali ke asrama White Chats dan bersikap patuh, berniat mencari kelemahan Charteus dari dalam. Saat ia akhirnya kembali ke asrama Black Dogs, barang-barangnya telah dikeluarkan. Anggota geng mengusirnya, menyebutnya pelayan White Chats. Dan alasan mereka tidak memukulinya adalah karena Hasuki membelanya. Keesokan harinya, ia menelan harga dirinya, melayani Charteus, bahkan menerima pukulan demi melindunginya. Amarahnya hampir meledak, tetapi ia memaksa diri tetap tenang. Charteus terlalu cerdas dan disukai para guru nyaris tak punya kelemahan. Charteus mengajaknya makan malam, lalu ia menyuruh Inuzuka berbalik dengan ekspresi aneh. Saat Inuzuka bertanya alasannya, Charteus hanya menjawab dengan sebuah tendangan. Keesokan harinya, Inuzuka menemui Persia dan bertanya tentang Charteus. Persia menjelaskan bahwa dirinya dan Charteus dulunya adalah sahabat sejak kecil. Namun sejak Charteus kembali ke akademi, sikapnya berubah menjadi dingin dan menjauh. Sebelum Inuzuka menanggapi, suara peluit kembali terdengar. Inuzuka terpaksa berlari pergi. Pada hari peringatan hari jadi mereka, Inuzuka menyelinap ke kamar Charteus untuk mencari foto yang digunakan sebagai alat ancaman. Ia berniat mencurinya dan mengakhiri semua ini. Namun Charteus masuk ke kamar dan mengatakan bahwa ia tahu Inuzuka ada di sana. Charteus mulai menggeledah ruangan. Tiba-tiba, Inuzuka muncul dari balik sebuah cermin tersembunyi, membuat Charteus terkejut setengah mati. Inuzuka menjelaskan bahwa saat bersembunyi, ia tidak sengaja membuka pintu rahasia dan mendapati dinding kamar Charteus dipenuhi foto Persia. Ia langsung menuduh Charteus mencintai Persia. Charteus menolak dan berpura-pura tenang, tetapi Inuzuka mulai membalik keadaan dengan mengancam balik. Charteus kehilangan kendali dan menendang Inuzuka berkali-kali. Dengan emosi yang meluap, Charteus mengaku bahwa ia telah mencintai Persia sejak kecil dan memohon agar Inuzuka tidak merebutnya darinya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Persia. Keduanya panik. Charteus jatuh berlutut, merasa semuanya telah berakhir. Inuzuka dengan cepat menyuruh Charteus mengulur waktu. Charteus menghalangi pintu dan bersikap aneh, tetapi Persia memaksa masuk. Anehnya, kamar itu tampak bersih dan rapi, tanpa satupun foto mencurigakan. Persia pun bersiap pergi menemui Inuzuka untuk merayakan hari jadi mereka. Sebelum pergi, ia dan Charteus sempat berbincang dan kesalahpahaman mereka akhirnya terurai, dan hubungan mereka membaik kembali. Setelah Persia pergi, Charteus membuka pintu rahasia dan bertanya mengapa Inuzuka membantunya. Inuzuka menjawab bahwa ia mengerti rasa sakit karena kehilangan seseorang. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah, dan keduanya menjadi sekutu. Malam itu, Inuzuka menemui Persia di tepi danau. Persia mengungkapkan bahwa ia menyukai Inuzuka apa adanya. Mendengar itu, Inuzuka kembali menangis terharu. Dari balik semak-semak, Charteus diam-diam menyaksikan semuanya. Beberapa hari berlalu. Ujian akhir pun tiba. Inuzuka memanggil Persia dengan penyamaran dan mengumumkan dimulainya study camp. Selama 72 jam penuh, mereka belajar tanpa henti hingga kelelahan dan jatuh tertidur. Persia menganggap metode itu konyol, tetapi Inuzuka bersikeras bahwa cara tersebut sangat efektif. Di sela belajar, Inuzuka kembali bersitegang dengan Maru, preman bertindik, sementara yang lain bersorak. Tiba-tiba Hasuki muncul dengan penyamaran sebagai guru bahasa Inggris favorit semua siswa. Seketika suasana berubah tegang dan semua siswa duduk rapi. Persia yang heran sempat bertanya, tetapi sebuah buku mendarat di kepalanya. Hasuki memperingatkan agar tidak berbicara tanpa izin. Inuzuka menjelaskan bahwa selama ujian, Hasuki selalu memakai kacamata dan berubah menjadi guru yang sangat menakutkan. Hasuki mengadakan ujian latihan.
Inuzuka berniat tampil baik demi Persia, tetapi malah tertidur. Ia dibangunkan secara kasar oleh Hazuki, yang menjepitkan klip di kelopak matanya agar ia tidak tidur lagi. Maru terlihat bermain ponsel. Persia menegurnya karena menyontek, tetapi Maru justru menghancurkan ponselnya dan mengatakan bahwa ia memang tidak peduli pada anak buahnya. Hazuki menghentikan keributan dan mulai mengajar dengan serius. Inuzuka ikut fokus, karena ia tidak ingin gagal ujian dan dikeluarkan dari akademi. Sore harinya, Persia kembali ke asramanya melalui lorong bawah tanah. Tak lama Hazuki menghampiri Inuzuka dan memujinya karena belajar dengan serius. Ia pergi tepat sebelum Carteus muncul dari belakang dan menjatuhkan Inuzuka dengan tendangan. Ia marah karena Inuzuka membantu Persia menyelinap. Carteus menuduh Inuzuka bermain dengan Hazuki meski mencintai Persia. Inuzuka menegaskan bahwa hubungannya dengan Hazuki hanya teman. Carteus bertanya mengapa ia masih merahasiakannya, lalu menghilang ke lorong bawah tanah, meninggalkan Inuzuka yang kebingungan apakah ia harus jujur pada Hazuki. Di dalam asrama, Hazuki menyusun soal tambahan. Maru bertanya apakah ia menyukai Inuzuka. Hazuki tersipu, tetapi mengakui bahwa ia menyukai Inuzuka karena dia teman yang ia miliki semasa kecil. Maru mengejeknya dan pergi. Tanpa disadari Hazuki, Inuzuka telah mendengar semuanya. Ia masuk ruangan dan mengejutkannya. Inuzuka bertanya mengapa Hazuki banyak berbuat baik untuknya. Dengan wajah memerah, Hazuki akhirnya mengaku mencintainya. Inuzuka menarik napas panjang. Ia tak bisa terus menyembunyikan Persia. Ia mengeluarkan liontin pemberian Persia dan mengaku bahwa ia sedang berpacaran dengannya. Awalnya Hazuki mengira itu lelucon, tetapi Inuzuka menegaskan bahwa itu kenyataan. Hazuki berteriak marah hingga semua orang tahu. Inuzuka mencoba menenangkannya, tetapi Huki membentangkan papan bertuliskan, "Kau tidak boleh jatuh cinta pada White Chats." Emosinya meledak. Hazuki meraih pedang dan mengancam akan memutuskan pertemanan dan kepala Inuzuka. Saat ia mengenakan kacamata, Inuzuka langsung melarikan diri. Hazuki lalu mengejarnya. Di lantai bawah, Inuzuka bertemu anak buah Maru, tetapi ia melompat keluar jendela. Hazuki menyerang namun justru merobek pakaian orang-orang lain. Maru keluar, melihat dua temannya berdiri, lalu kembali tidur tanpa peduli. Keributan itu terdengar hingga ke telinga Persia. Ia melihat Inuzuka dikejar Hazuki. Inuzuka memanjat pohon dan bersembunyi. Saat Persia menemukannya, Inuzuka menceritakan semuanya. Namun sebelum Persia bisa berkata Hazuki sudah mengayunkan pedangnya. Inuzuka melompat menghindar. Hazuki semakin murka dan hendak menyerang Persia. Namun Carteus muncul dan menahan serangan itu. Carteus mengaku bahwa ia sudah tahu hubungan Inuzuka dan Persia sejak awal, dan selama ini ia berusaha melindungi Persia. Namun kini, karena nyawa Persia terancam, Carteus mengeluarkan pisau dari sepatunya dan berniat menghabisi Inuzuka. Inuzuka menggenggam tangan Persia dan berlari. Mereka terpojok di tepi tebing. Persia mengingatkan bahwa mereka berdua bisa bertarung, tetapi Inuzuka memilih untuk menghadapi semuanya sendiri. Hazuki dan Carteus menyusul. Hazuki menyerang dengan pedang. Inuzuka berdiri tegak dan menerima serangan itu di kepalanya. Darah mengalir namun ia sadar bahwa pedang itu palsu. Di saat itulah, Hazuki akhirnya meluapkan seluruh perasaannya yang selama ini ia pendam. Terlihat Persia terpeleset dan jatuh dari tepi tebing. Tanpa ragu, Inuzuka melompat mengejarnya, diikuti oleh yang lain. Namun, Inuzuka baru menyadari satu hal bahwa ia tidak bisa berenang. Tubuhnya mulai tenggelam dan napasnya tersengal. Hazuki segera menyelamatkannya. Begitu sadar, Inuzuka panik mencari Persia dan melihat Carteus berhasil menyelamatkannya. Melihat itu Hazuki akhirnya menyadari betapa dalam perasaan Inuzuka terhadap Persia. Ia hanya bisa menangis, karena tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Keesokan paginya, Inuzuka berjalan keluar dengan hati-hati. Ia sadar Hazuki tidak membocorkan apapun, tetapi tetap merasa takut menghadapinya. Tiba-tiba, Hazuki muncul di belakangnya sambil membawa pengeras suara dan memerintahkan untuk bergerak dan kembali belajar. Inuzuka hanya bisa menurut. Beberapa hari berlalu, kompetisi olahraga semakin dekat. Suatu hari, Inuzuka menyudutkan Persia di gudang dan memintanya membuatkan bekal makan siang, bahkan menyuapinya dengan tangan sendiri. Persia, meski malu, akhirnya setuju. Keesokan harinya, Persia mencoba memasak di dapur asrama. Sayangnya,
semua usahanya gagal. Sang juru masak berusaha membantu, tetapi minyaknya justru terbakar dan Persia hampir menyerah. Namun saat bertemu Inuzuka, Persia datang membawa keranjang berisi makanan yang tampak lezat. Inuzuka sangat bersemangat ketika Persia hendak menyuapinya. Ia membuka mulut namun tiba-tiba Carteus memasukkan kakinya ke mulut Inuzuka. Carteus tak memperbolehkan Persia menyuapnya, merebut keranjang itu, lalu memanjat pohon. Sayangnya, Carteus terjebak di atas pohon. Saat ia mencoba melompat turun, keranjang makanan terlempar dan jatuh tepat di atas kepala Scott, yang sedang bersiap untuk kompetisi. Persia berlari menghampiri Scott. Scott membuka keranjang itu dan mengira Persia memasak makanan tersebut untuknya. Ia sangat senang dan menarik tangan Persia dan ingin makan bersama. Melihat itu, Inuzuka langsung menendang wajah Scott hingga terjatuh. Scott bangkit dengan marah, mengira Inuzuka ingin merusak makanan Persia. Ia mengeluarkan pedangnya. Inuzuka mengejek yang membuat Persia panik. Carteus justru menonton dengan senang. Scott menyerang, tetapi Inuzuka menghindar. Inuzuka membalas dengan pukulan, namun Scott juga menghindar. Inuzuka mencengkeram kepala Scott dan menghantam perutnya dengan lutut, membuat Scott murka. Scott membalas dengan melempar Inuzuka ke arah pohon dan mulai menceritakan kisah hidupnya. Inuzuka menyela dengan dingin, mengingatkan Scott bahwa ia bukan tokoh utama. Ia mencabut pohon dari tanah dan menghantamkannya ke Scott. Keranjang makanan kembali terlempar jauh. Inuzuka mengejar keranjang itu hingga ke sebuah peternakan. Ia mencoba menyelamatkannya, tetapi malah menabrak pagar. Para babi memakan seluruh isi keranjang. Saat Inuzuka berhasil mengusir mereka, makanan itu telah habis. Inuzuka berlutut putus asa. Scott menangis di bawah pohon, sementara Carteus menarik kerah bajunya dan menyeretnya kembali ke asrama. Persia dan Inuzuka pun tinggal berdua. Melihat Inuzuka murung, Persia akhirnya mengaku bahwa makanan dalam keranjang tadi sebenarnya dibuat oleh pelayan dapur. Inuzuka terkejut dan menyadari bahwa mereka telah bertarung demi makanan buatan orang lain. Persia meminta maaf karena masakannya buruk. Namun ia mengeluarkan sebungkus kecil kue hangus yang ia buat sendiri dan memberikannya pada Inuzuka. Ia memperingatkan bahwa rasanya tidak enak. Inuzuka langsung memakannya tanpa ragu. Ia hampir tersedak, tetapi tetap memaksa makan demi membuat Persia senang. Persia menghentikannya dan berkata bahwa ia tahu kuenya buruk. Inuzuka tertawa, menyadari bahwa Persia tidak sesempurna yang ia kira, dan justru menyukainya lebih dalam. Persia berjanji bahwa lain kali ia akan membuatkan bekal yang istimewa. Mereka pun kembali ke asrama masing-masing dengan senyum. Sementara itu, Carteus terlihat memperlakukan Scott seperti hewan ternaknya sendiri. Keesokan harinya, seluruh kelas berlatih untuk festival olahraga di bawah terik matahari. Semangat mereka terjaga oleh harapan bahwa para gadis akan menyeka keringat dan menyuapi mereka. Inuzuka sendiri tampak tak tertarik. Maru datang bersama anak buahnya dan mengatakan bahwa meski ia malas berlatih, ia tak bisa membiarkan White Chats menang. Mereka mulai merencanakan kecurangan, seperti kulit pisang atau obat tidur. Maru menyuruh Inuzuka tidak ikut, membuat Inuzuka kesal hingga mereka hampir berkelahi. Sementara itu, Hasuki terlihat murung. Para gadis mendorongnya untuk mengajak Inuzuka berdansa setelah pesta. Saat Hasuki menyampaikannya, Inuzuka mengira itu hanya tarian santai dan langsung setuju. Hasuki pun pergi dengan wajah cerah. Inuzuka kemudian berbaring di jembatan, mengutuki festival olahraga. Dari kejauhan, ia mendengar Scott dan kelompoknya berlatih sambil menghina Black Dogs. Scott membayangkan berdansa dengan Persia, hingga Inuzuka menendangnya dan perkelahian kembali pecah. Scott mengejek Inuzuka yang buruk dalam olahraga. Saat Inuzuka hendak memukulnya, sebuah tangan menahan pukulan itu dengan mudah. Gadis berambut oranye memperkenalkan diri sebagai Somali, tampak senang karena berhasil menahan pukulan Inuzuka. Tak lama, seorang pria bernama Abi muncul, membuat para gadis terpana. Ia membanggakan dirinya sendiri, sementara Somali membicarakan hal lain, dan keduanya mulai berdebat. Abi menghampiri Persia dan mengajaknya berdansa di pesta sebagai pasangannya. Inuzuka dan Scott langsung dipenuhi amarah. Persia menolak tawaran itu mengatakan bahwa ia tidak menyukai pria sombong seperti Abi. Abi terkejut, lalu melihat Inuzuka dan Scott dengan ekspresi seperti iblis. Somali marah dan menyerang. Inuzuka hendak membalas, tetapi Persia menghentikan mereka dan berkata bahwa semuanya akan diselesaikan di kompetisi. Saat Inuzuka hendak pergi,
Abi menahannya dan bertanya apakah Inuzuka sedang jatuh cinta. Inuzuka panik, tetapi ternyata Abi mengira Inuzuka menyukainya. Inuzuka langsung membalas dengan ejekan pedas. Somali menyuruh Abi pergi, namun ia menolak dan akhirnya menerima tendangan keras. Persia hanya bisa menghela napas. Sore harinya, ketika semua orang sibuk mempersiapkan festival, Inuzuka termenung di balkon. Tiba-tiba, sebuah anak panah dengan catatan melesat ke arahnya. Isi pesan itu membuatnya terdiam bahwa Persia mengundangnya untuk berlatih lomba lari 3 kaki bersamanya. Kemeja itu seolah membuat otak Inu korslet. Ia makan dengan asal, lalu segera tertidur, hingga keesokan paginya tiba di lapangan tanpa benar-benar siap. Saat latihan dimulai, Persia langsung mengikat tangannya dan jelas bukan dengan cara yang lembut. Inu membalas dengan menusuk mata Persia agar pandangannya tidak mengarah ke tempat yang salah. Setelah itu mereka mencoba berlari, tetapi perbedaan tinggi badan membuat koordinasi mereka berantakan. Persia menyesuaikan posisi tangannya, yang justru berujung pada hidung Inu terkena pukulan keras. Akhirnya mereka mulai berlari dan menyadari bahwa, meskipun kacau, mereka ternyata tim yang cukup solid. Usai latihan, Persia mengingatkan Inu tentang penampilannya yang memalukan tahun lalu. Saat itu, Inu melakukan false start tanpa sengaja dan tetap finish di posisi pertama. Namun, karena dianggap tidak adil, lomba harus diulang. Dalam kondisi kelelahan, Inu kalah di percobaan kedua, membuat White Cats keluar sebagai pemenang. Baru saat itu Inu menyadari bahwa semua yang dilakukan Persia bertujuan untuk membangun kepercayaan dirinya. Sebagai penutup, Persia mengatakan bahwa siapapun yang menang nanti berhak memerintah yang kalah selama 1 hari penuh. Hal itu membakar semangat Inu. Otaknya yang penuh ide usil langsung membayangkan berbagai kemungkinan. Inu kembali berlatih dengan serius dan berlari lebih cepat dari sebelumnya. Ia pun ditetapkan sebagai perwakilan lomba lari 100 meter, sesuatu yang membuat Hasuki sangat senang. Keesokan harinya, festival pun dimulai. Semua orang bersiap menyambut hari penuh kompetisi. Upacara pembukaan dipimpin oleh kepala asrama Black Dogs dan White Cats, tetapi pidato mereka berubah menjadi pertengkaran terbuka. Di tengah kekacauan itu, Hasuki tanpa sengaja bertabrakan dengan Anne, yang mencoba merayunya. Inu langsung menghalangi dengan tendangan, menyuruhnya menjauh. Somali ikut campur dengan menendang kepala Anne. Sebelum perkelahian membesar, Persia datang dan menyatakan bahwa kali ini mereka pasti menang. Pernyataannya semakin membakar semangat Inu. Permainan pertama adalah tarik tambang. Begitu bel berbunyi, Black Dogs langsung menyeret lawan dan hampir menang. Scott terlihat cemas, tetapi Abi mengatakan bahwa Somali bisa mengatasinya. Dan benar saja, Somali maju sendirian, menghentikan laju Black Dogs, bahkan mulai menarik mereka kembali. Seluruh tim terkejut. Namun, pujian dari Anne membuat Somali kehilangan fokus, dan akhirnya mereka kalah. Permainan berikutnya adalah lintasan rintangan antara Maru dan Charteus. Maru melakukan start eksplosif, melewati rintangan pertama, lalu melemparkan paku tajam ke belakang agar Charteus tidak bisa mengejar. Namun saat menoleh, ia justru melihat Charteus duduk santai di kursi sambil menyeduhkan teh, sementara anak buahnya menggendongnya melewati paku-paku itu. Maru melapor ke wasit, tetapi wasit sudah disuap dan mengabaikan protes tersebut. Charteus pun menang. Setelah beberapa permainan lain seperti lomba kaki 3 dan balon pecah, tibalah lomba lari 100 meter. Persia menang di divisi putri, sementara Inu menang di divisi putra. Panitia mengumumkan jeda 1 jam sebelum pertandingan final. Saat duduk bersama, Persia mengatakan kepada Inu bahwa ibunya hadir di tribun, sehingga ia tidak akan kalah hari ini. Inu bercanda bahwa ia juga ingin mencoba peruntungannya dengan ibu Persia. Mereka lalu kembali ke lapangan untuk kompetisi cheerleader, yang berakhir imbang. Permainan selanjutnya adalah permainan tiang khas Jepang. Di divisi putri, Persia menerobos pertahanan lawan dan mendorong tiang hingga hampir jatuh, lalu Somali datang dari belakang dan membantu mendorongnya. Namun saat Persia hendak berterima kasih, Somali justru menatapnya dengan marah dan menendangnya. Tiang itu akhirnya roboh, dan tim Persia menang. Di divisi putra, hasilnya imbang. Skor keseluruhan masih mengunggulkan White Cats. Persia terlihat kesakitan, tetapi ia bangkit dan menyuruh Charteus agar tidak khawatir. Permainan berikutnya adalah estafet. Scott dan Inu memulai lomba, sementara Hasuki berjanji kepada Persia bahwa ia tidak akan kalah. Saat tongkat berpindah ke peserta putri, mereka berlari dengan kecepatan penuh. Persia berhasil menyalip Hasuki,
tetapi Inu menyadari ada yang tidak beres bahwa Persia tampak menahan sakit. Tiba-tiba ia terjatuh. Hasuki menghentikan lomba. Inu berusaha menghampiri Persia, tetapi Charteus menahannya, mengatakan bahwa tindakannya hanya akan memperburuk keadaan. Scott mencari tandu, tetapi Persia menolak. Abi datang dan mulai menghina Persia, menyebutnya lemah dan menyedihkan. Anak buahnya ikut melontarkan hinaan dan penonton pun ikut mencemooh. Di tengah kekacauan itu, Anne seorang feminis membungkam semuanya dengan satu pukulan. Charteus mengancam Abi tetapi ia sama sekali tidak gentar dan menyuruhnya pergi. Persia dibawa ke ruang perawatan. Inu merasa bersalah karena tidak berada di sisinya. Charteus kemudian mengatakan bahwa kejadian itu bukan kecelakaan. Ia melihat Somali memukul kaki Persia atas perintah Abi. Tujuan Abi adalah membuat Persia terlihat lemah agar ia bisa merebut posisi pemimpin White Cats. Mendengar itu, Inu sangat marah. Saat Persia menangis sendirian, Inu berteriak agar ia menghapus air matanya dan datang menonton pertandingan berikutnya. Ia keluar ke lapangan, siap menghadapi Abi. Permainan selanjutnya adalah Cavalry Battle. Semua orang bersiap. Maru menyuruh Inu menjadi kuda, seperti yang telah direncanakan. Tetapi saat melihat Abi, Inu justru naik ke punggung Maru dan memintanya maju agar ia bisa menghajar Abi. Maru menolak dan menyuruh Inu turun, bahkan setelah pertandingan dimulai. Sementara itu, Hasuki berhasil mengeliminasi beberapa tim dengan merebut pita lawan. Ketika Scott mencoba merebut pita miliknya, Hasuki menepis tangannya dan mengancam akan melaporkannya atas pelecehan. Dari kejauhan, Abi memperhatikan Hasuki dengan tatapan penuh perhitungan, lalu mengambil keputusan sendiri. Waktu berjalan seperti yang diduga. Salah satu gadis di bawah komando Hasuki terjatuh, dan Abi langsung merebut ban lengan miliknya, otomatis mengeliminasi gadis itu dari pertandingan. Saat Hasuki melihat sekeliling, ia menyadari sesuatu yang mencurigakan bahwa hampir semua anggota Black Dogs mulai tumbang karena kelelahan. Anak buah Maru bahkan jatuh tertidur begitu saja di tanah, sementara Maru sendiri masih bersitegang dengan Inu. Abi akhirnya mengungkapkan bahwa ia telah membius mereka semua. Namun, Maru, Inu, dan beberapa orang lainnya masih bertahan. Inu memohon agar Maru mau bergerak, tetapi Maru menolak dan memilih untuk kalah dengan caranya sendiri. Tiba-tiba, Persia muncul dengan penyamaran sebagai laki-laki dan bersorak untuk mereka. Hal itu langsung membangkitkan semangat Maru dan ia ingin mendapatkan penyemangat misterius itu. Ketika Scott mencoba menyerang, Maru dan Inu bergerak serempak dan merebut ban lengannya. Maru menyuruh Inu untuk bermain dengan serius, sementara Inu menyuruhnya berhenti banyak bicara. Hasuki akhirnya menyadari bahwa Maru dan Inu adalah dua siswa terkuat di angkatan mereka. Jika mereka bekerja sama, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Pertandingan berubah menjadi konfrontasi terakhir antara mereka dan Abi beserta kelompoknya. Abi membanggakan bahwa ia memiliki anggota terkuat, tetapi dua orang di sisinya roboh setelah disetrum oleh anak buah Maru. Abi mencoba memanggil wasit, namun Maru lebih dulu membongkar kecurangannya. Ia mengatakan bahwa Abi mencampur pil tidur ke dalam air minumnya. Maru menyadarinya dari rasa air tersebut. Mereka bahkan sudah memojokkan petugas air hingga ia mengaku. Persia memandang Inu dengan bangga. Namun Somali marah dan mencoba menendang Inu. Inu menahan kakinya dan menyuruhnya berhenti menggunakan cara murahan. Hal itu membuat Abi murka. Ia meluapkan kemarahannya, mengingat masa lalunya sebagai anak gemuk yang selalu dirundung karena bukan berasal dari keluarga elit. Abi memukul Inu, tetapi serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Inu justru mencengkeram wajah Abi dan melemparkannya ke udara. Abi jatuh ke tengah kerumunan penonton. Sorak-sorai langsung menggema. Saat pembawa acara hendak mengumumkan kemenangan, Inu menghentikannya. Ia mengatakan bahwa mereka belum mengalahkan pemimpin White Cats. Selama Persia belum dikalahkan, pertandingan belum bisa dianggap selesai. Persia tersentuh mendengarnya. Ia melepas penyamarannya dan meminta bantuan Charteus. Saat matahari mulai terbenam, Persia dan Inu bersiap menghadapi satu sama lain dalam duel terakhir. Overtime pun diumumkan. Meski kakinya cedera, Persia tetap maju. Pertandingan dimulai. Inu menepuk tangannya, tetapi Persia menangkis, menangkap lengannya, lalu menghantamkan kepala ke arah Inu. Mereka saling bertukar pukulan dan rasa sakit di kaki Persia semakin menjadi, tetapi ia tetap bertahan dan kembali menyerang, mendorong Inu hingga ke batas kemampuannya. Penonton berteriak memberi dukungan. Inu melancarkan serangan terakhir,
tetapi meleset dan justru mencengkeram dada Persia. Semua orang terdiam. Inu sendiri terkejut, sementara Persia berdarah dan terjatuh ke tanah. Meski begitu, kemenangan tetap jatuh pada Persia. Ia dinobatkan sebagai pemenang sekaligus MVP. Namun, semua orang tahu bahwa Inu adalah pemenang sejati. Ironisnya, ia justru dikepung oleh Black Dogs, yang menyatakan bahwa ia tidak lagi layak menjadi pemimpin karena tindakannya yang memalukan. Ia bahkan diancam akan dihukum sebagai penjahat perang. Di pesta setelah festival, Scott mencari Persia untuk mengajaknya menari. Namun Charteus menemukannya lebih dulu dan menyeretnya pergi untuk mencukur habis rambutnya sebagai hukuman karena kalah. Sementara itu, Inu duduk sendirian di depan air mancur, memikirkan bagaimana Black Dogs membuangnya dan Persia bersikap dingin padanya. Tiba-tiba Persia muncul, mengenakan gaun indah, dan mengajak Inu berdansa. Inu bertanya apakah ia bisa menari dengan kaki yang terluka. Tanpa menunggu jawaban, Inu mulai menari dengan gaya anehnya. Persia tersenyum, teringat bagaimana Inu bertarung demi dirinya. Ia mengucapkan terima kasih, dan mereka menari dengan cara aneh mereka hingga malam. Sebulan berlalu. Para prefek dari kedua faksi mengadakan pertemuan. Prefek Black Dogs menuntut pemeriksaan asrama yang lebih ketat akibat insiden pil tidur yang hampir membahayakan nyawa banyak siswa. Prefek White Chats justru mengejeknya, membuat Prefek Black Dogs hampir menghancurkan meja sebelum pergi dengan marah. Di asrama, Hasuki merawat Inu yang sakit. Inu telah bekerja terlalu keras demi memulihkan reputasinya, hingga akhirnya jatuh sakit. Saat Hasuki merawatnya, dua teman sekelas memanggilnya pergi karena urusan mendesak. Inu teringat masa kecilnya, saat ia sering sakit dan sendirian. Ia terbangun ketika Persia datang dengan penyamaran. Awalnya ia mengira itu mimpi, tetapi sentuhan Persia membuatnya sadar itu nyata. Ia langsung bersikap sok kuat dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Persia menyuruhnya diam dan memasukkan termometer ke mulutnya, lalu duduk dan merawatnya dengan serius. Persia melihat sekeliling kamar Inu yang sangat berantakan. Inu menceritakan bahwa setelah festival, ia dipindahkan ke gudang, sementara Hasuki diangkat menjadi pemimpin. Persia mulai membersihkan kamar dan menemukan sebuah majalah pakaian wanita. Inu langsung panik dan bersikeras bahwa ia bukan crossdresser. Ia menjelaskan bahwa majalah itu hadiah, cepat sembuh, dari salah satu anak buah Maru. Persia menatapnya dengan curiga, mengira kekasihnya adalah seorang fanboy. Inu menyangkal keras, bahkan sampai berpura-pura menghilang karena malu. Persia akhirnya membiarkannya dan keluar kamar. Ia berkeliling asrama Black Dogs, kagum dengan fasilitas di sana. Di ruang makan, ia mengambil teh dan sebuah apel untuk Inu. Namun saat kembali, ia bertemu Maru di koridor. Ketika Persia mengatakan bahwa ia membawa makanan untuk Inu, Maru langsung memakan apel itu sambil berkata bahwa Inu tidak pantas mendapatkannya. Persia hanya terdiam. Maru sempat bertanya kepada Persia tentang karakter favoritnya. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Persia menyiramnya dengan air dan langsung kabur. Dalam pelariannya, Persia masuk ke sebuah ruangan yang penuh uap. Ia tersandung dan tercebur ke dalam air, lalu menyadari kemudian bahwa tempat itu adalah pemandian wanita. Para gadis yang ada di sana panik, mengira Persia adalah laki-laki yang menyusup, lalu mengusir dan memukulinya. Dengan tubuh basah kuyup dan menangis, Persia akhirnya kembali ke kamar Inu. Melihat keadaannya, Inu memberinya pakaian ganti miliknya. Persia pun berganti pakaian, sementara Inu memalingkan wajahnya. Namun tetap saja, matanya dapat serangan. Tak lama, Inu kembali tertidur. Ia bermimpi tentang ibunya, lalu terbangun dan mendapati Persia sedang menyanyikan lagu tidur untuknya. Ia menyadari demamnya sudah turun. Persia menyentuh dahinya dan membuat Inu tersipu. Beberapa hari berlalu. Festival berikutnya sudah semakin dekat. Inu dan Persia bertemu di sebuah taman. Inu memberanikan diri bertanya apakah Persia mau pergi bersamanya ke festival. Persia menceritakan insidennya dengan Maru dan merasa penyamaran sebelumnya bukan ide yang bagus. Namun ia berjanji akan menyempatkan diri untuk kabur agar bisa menonton kembang api bersama Inu. Inu sangat senang mendengarnya. Setelah Persia pergi, ia bahkan mulai merayakannya sendiri hingga tiba-tiba seseorang jatuh dari atas pohon dan menimpanya. Gadis itu adalah salah satu LLY. Inu bertanya apa yang sedang ia lakukan, sementara gadis itu menyuruhnya menurunkannya. Inu mengejek kepribadiannya yang membuat gadis itu marah. Begitu diturunkan,
Ia langsung menggigit lengan Inu dan tidak mau melepaskannya. Belum sempat Inu bereaksi, satu LLY lainnya jatuh tepat ke atas kepalanya. Keduanya mengaku sebagai senior yang sedang mencoba menyelamatkan seekor kucing, tetapi malah terjatuh. Tak lama, Hasuki datang ke lokasi. Inu mengatakan bahwa kedua LLY itu sedang berkelahi dengannya. Namun setelah melihat lebih dekat, Hasuki langsung menyadari kesalahan Inu. Ia meminta maaf dan menyuruh Inu membungkuk, karena kedua gadis itu adalah prefek. Ia memperkenalkan mereka sebagai Kako dan Terry, serta memperingatkan Inu bahwa berurusan dengan mereka hanya akan membawa masalah. Kako bertanya apakah Inu merasa takut. Dengan tingkat kecerdasan sosial yang menyedihkan, Inu menjawab bahwa ia sama sekali tidak takut dan malah menyebut mereka sepupu Abi. Keduanya memperingatkan bahwa mereka punya banyak wewenang dan bisa menyusahkan hidup Inu kapan saja. Lalu mereka bertanya siapa yang tadi ia ajak bicara di bawah bangku taman. Inu sempat panik, namun ia berbohong, mengatakan bahwa ia hanya berbicara dengan teman bibinya tentang festival. Semua orang langsung menertawakannya. Hasuki bahkan menawarkan untuk mencarikannya teman baru, tetapi Inu menyuruh mereka mengurus urusan sendiri saja. Malam harinya, Inu kembali ke kamarnya dan terkejut melihat Kako dan Terry sudah ada di sana, membaca manga miliknya. Ia menyuruh mereka keluar. Terry lalu mengeluarkan liontin yang diberikan Persia kepadanya dan bertanya tentang itu. Inu langsung mendorong Terry, merebut kembali liontin tersebut. Kako menyuruhnya melepaskan adiknya. Inu panik. Ia lari keluar, mencoba mengurung mereka dengan memaku papan, tetapi keduanya kabur. Terpaksa, Inu melarikan diri. Karena gagal menemukannya, Kako dan Terry memutuskan pergi ke festival untuk mencarinya. Di festival, mereka berjalan sambil tetap fokus mencari Inu. Kako menegur Terry agar tidak menikmati festival karena mereka tidak punya waktu. Akhirnya mereka melihat Inu berjalan dengan wajah cerah, lalu tenggelam dalam lamunannya tentang menonton kembang api bersama Persia. Saat mereka menyapanya, Inu langsung kabur dan kejaran pun dimulai. Sementara itu, suasana festival sangat meriah. Scott membangun piramida manusia agar Persia bisa melihat kembang api, tetapi seperti biasa langsung dihentikan oleh Charteus. Persia sendiri menjauh, berusaha mencari Inu. Maru juga pergi dengan kesal, penasaran apakah trap yang ia cari ada di sekitar hutan. Persia berjalan tanpa arah hingga Inu muncul dari semak-semak dan menyuruhnya bersembunyi. Mereka bersembunyi bersama saat Kako dan Terry mencari Inu. Demi menghindari pandangan para prefek, mereka sampai bergelantungan di seekor sapi, lalu berlari lebih dalam ke hutan dan melakukan berbagai aksi konyol. Akhirnya, mereka bersembunyi di dalam sebuah tong. Sementara itu, pikiran Inu kacau bahwa malaikat baik dan malaikat buruk di kepalanya sibuk memukuli malaikat logika yang tersisa. Festival terus berlangsung. Tiba-tiba, perkelahian pecah antara dua pria dan segera dihentikan oleh Kako dan Terry. Namun kedua pria itu berteriak soal kesetaraan dan justru menyerang para prefek. Dengan kecepatan mengejutkan, Terry melemparkan jaring dan menangkap salah satu anggota White Cats. Kako menghindari serangan lawannya, lalu menyemprotkan bubuk ke wajahnya hingga keduanya tumbang tak sadarkan diri. Inu memperhatikan mereka dan menyadari bahwa para prefek tidak bisa menikmati festival mereka sendiri. Dengan niat membantu, Inu ikut campur dan menantang mereka dalam berbagai permainan festival. Mereka sepakat. Namun hasilnya kacau. Mereka curang dalam lomba menembak dan hammer game, lalu terkena brain freeze karena es krim. Pada akhirnya, mereka malah menang dengan cara paling memalukan lalu menjatuhkan Inu dalam permainan lempar pai. Dan festival pun berlanjut. Para gadis itu tampak menikmati momen ketika mereka bisa bersikap normal untuk hal ini. Mereka ingin terus bermain, tetapi Inu harus pergi. Hal itu membuat mereka sedikit sedih. Inu menenangkan mereka, dan menyuruh mereka menikmati festival. Dengan ceria, mereka menyuruh Inu bersiap untuk pertandingan berikutnya, lalu pergi bersama. Baru saat itu Inu menyadari bahwa ia sudah terlambat untuk menonton kembang api bersama Persia. Ia langsung berlari sekuat tenaga, tetapi tetap gagal mencapainya. Ledakan warna-warni sudah memenuhi langit, terlihat oleh seluruh kota. Inu hanya bisa berdiri di area sekolah, diliputi rasa kecewa. Setelah festival berakhir, Inu kembali ke tempat persembunyian Persia yaitu tong tempat ia meninggalkannya. Persia masih marah, tetapi akhirnya memaafkannya setelah melihat bagaimana Inu membantu para gadis tadi. Mereka pun menikmati kembang api versi mereka sendiri. Beberapa bulan berlalu. Suatu malam,
Charteus menandai tanggal ulang tahun Persia di kalender. Tinggal seminggu lagi. Ia tersenyum, membayangkan pesta besar yang akan ia adakan. Saat Persia kembali dari pemandian dan bertanya mengapa Charteus tampak begitu bahagia, Charteus menjawab bahwa pesta itu akan sangat menyenangkan. Namun Persia dengan tenang mengatakan bahwa tahun ini ia ingin menghabiskan ulang tahunnya bersama Inu. Pernyataan itu membuat Charteus kesal dan ia memang tidak menyukai Inu. Di asrama Black Dogs, Inu juga menandai ulang tahun Persia di kalender. Tinggal seminggu lagi. Ia berpikir keras tentang hadiah apa yang cocok untuknya. Tiba-tiba, Kako mengintip dari belakang, membuat Inu refleks menusukkan ujung pena ke wajahnya. Kako berteriak kesakitan dan memarahinya. Inu balik membentak, menyuruhnya keluar, sambil bertanya bagaimana ia bisa masuk ke kamar itu. Ia bahkan mulai mencari Terry. Dengan santai, Kako mengatakan bahwa ia sudah berada di bawah tempat tidur Inu sejak semalam. Inu terkejut. Kako menjelaskan bahwa Terry memang suka mengikuti orang yang menarik perhatiannya dan bersembunyi di sekitar mereka. Kako kemudian berkata bahwa ia harus pergi berbelanja untuk keperluan dewan siswa, tetapi sedang sibuk. Ia meminta Inu melakukannya sebagai gantinya. Inu langsung setuju, karena itu berarti ia juga bisa mencari hadiah untuk Persia. Di pasar, Inu berkeliling mencari barang yang mungkin disukai Persia. Tanpa sengaja, ia dan Charteus mengambil mainan kucing yang sama. Mereka saling tarik hingga boneka itu robek menjadi dua, membuat pemilik toko terkejut. Inu dan Charteus marah karena hadiah itu rusak. Namun, Charteus terlihat jauh lebih kesal dari biasanya, dan cukup untuk membuat Inu sedikit gentar. Sebelum pertengkaran mereka membesar, seorang polisi datang melerai. Namun begitu melihat Charteus, sikapnya langsung berubah. Ia bertanya apakah Charteus memiliki pengawal. Ketika Charteus menjawab bahwa ia sendirian, polisi itu berkata bahwa situasi tersebut berbahaya dan menyarankan Charteus segera kembali ke sekolah. Dengan menekan egonya sendiri, Charteus mengatakan bahwa ia tidak sendirian. Ia menyebut Inu sebagai anggota terkuat sekolah mereka yang akan melindunginya. Ia menarik Inu masuk ke dalam toko, mengganti pakaiannya, dan mengecat rambutnya menjadi pirang. Setelah itu, Charteus menunjukkan kepada polisi bahwa mereka berasal dari faksi yang sama. Meski polisi itu ragu, Charteus mengabaikannya dan pergi begitu saja. Inu kemudian memojokkan Charteus di sebuah gang dan mengatakan bahwa tidak ada orang waras yang akan percaya penyamaran konyol itu. Ia menegaskan bahwa ia tidak tertarik berjalan dengannya, lalu menunjukkan betapa ahlinya ia meludah. Ternyata, Charteus justru menikmati perlakuan aneh itu. Ia mengejar Inu dan mengatakan bahwa ia tahu Inu sedang mencari hadiah untuk Persia. Charteus menawarkan bantuan untuk memilihkan hadiah yang sempurna dengan syarat Inu mau menjadi pengawalnya. Inu menolak. Ia ingin memilih hadiah itu sendiri. Namun Charteus memaksanya membayangkan kemungkinan bahwa hadiah pilihan Inu tidak disukai Persia. Dengan otak berototnya, Inu mungkin membeli figur aksi yang justru mengecewakan Persia, yang menginginkan sesuatu yang lebih bermakna. Inu akhirnya memikirkannya dan setuju menjadi pengawal Charteus. Mereka pun berjalan bersama. Tiba-tiba, Charteus menarik Inu masuk ke sebuah toko pakaian dalam. Inu langsung merasa sangat tidak nyaman, sementara Charteus mulai menyarankan berbagai barang dengan ekspresi serius. Pilihan itu terlihat cocok untuk Persia. Inu menyukai sepasang celana pendek dengan desain sederhana. Awalnya Charteus tidak menyukainya, tetapi setelah membayangkan Persia mengenakannya, ia berubah pikiran. Mereka terus berpindah dari satu rak lain, menimbang berbagai pakaian sambil membayangkan reaksi Persia hingga Persia di sekolah merasakan bulu kuduknya merinding. Di toko, Charteus dan Inu akhirnya terlibat adu pendapat kecil soal selera. Perbedaan pandangan membuat mereka berdebat cukup sengit. Awan mulai menggelap, dan hujan pun turun. Mereka keluar dari toko dan kembali ke jalanan. Charteus mengejek Inu karena dianggap tidak memahami apa yang diinginkan kekasihnya. Ia bahkan menyarankan mereka putus, menuduh Inu justru sering merusak suasana. Inu membentaknya agar berhenti bicara sembarangan. Hujan makin deras, memaksa mereka berteduh di bawah sebuah bangunan kecil. Sementara itu di sekolah, Kako dan Terry bersyukur karena menyuruh Inu mengurus belanjaan. Obrolan mereka sempat menyinggung liontin perak milik Inu yang identik dengan White Chats. Tak lama, Ketua Dewan Siswa mendekati mereka dan bertanya apa yang sedang dibicarakan. Keduanya saling pandang, dan ragu apakah perlu menjawab. Di kota, Charteus yang basah kuyup mencoba memeras jaketnya. Inu menghentikannya,
menganggap itu tidak akan efektif. Ia mengambil jaket itu dan memerasnya dengan tenaga tambahan hingga air mengucur deras. Cartus berteriak menyuruhnya berhenti karena jaket itu bisa rusak dan benar saja. Jaketnya jadi koyak. Meski begitu, Inu menyuruhnya mengenakan jaket itu agar tidak kedinginan. Cartus mencoba menggoda Inu dengan mendorongnya ke sudut dan berkata agar Inu meninggalkan Persia. Inu menolak tegas, menegurnya dengan ketukan di kepala dan mendorongnya menjauh. Cartus membalas dengan tendangan kecil, lalu menengadah melihat langit yang mulai cerah. Ia mengatakan tugas pengawalan Inu sudah selesai dan bahwa ia akan kembali lain hari untuk mencari hadiah. Lalu ia pergi. Saat berjalan menyusuri kota sendirian, Cartus melihat seorang ibu menegur anaknya. Pemandangan itu membangkitkan kenangan masa kecilnya, yaitu tentang kerasnya tumbuh sebagai seorang bangsawan. Ia teringat bagaimana kehadiran Persia, dan kini Inu perlahan mengubah cara pandangnya. Di sebuah gang gelap, Cartus disergap dari belakang. Seorang pria mencoba menutup wajahnya dengan kain, sementara pria lain mendekat. Namun Cartus bereaksi cepat, menendang penyerangnya hingga terjatuh dan membuat yang lain terkejut. Inu muncul tepat saat itu. Pria tersebut mengeluh, menuduh Cartus menyerang tanpa alasan. Meski tuduhan itu terdengar sesuai reputasi Cartus, Inu langsung menghantam kepala pria itu ke dinding hingga terjatuh. Ia menegaskan bahwa hari itu ia adalah pengawal Cartus dan berharap perannya kali ini tidak dibalikan. Malamnya, Cartus kesal karena tidak sempat menunjukkan kemampuannya sendiri. Ia menggerutu tentang sikap Inu, sementara Inu menanggapinya dengan ketus. Cartus justru tertawa keras dan mengatakan Inu punya potensi jadi sosok berpengaruh, dan membuat suasana sedikit mencair. Saat matahari terbenam, Cartus mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Bahwa Persia memintanya berbohong pada pengurus asrama agar bisa pulang larut dan menghabiskan ulang tahunnya bersama Inu. Hal itu mengejutkan Cartus dan Persia biasanya sangat patuh aturan. Inu begitu bahagia hingga pikirannya melayang terlalu jauh, tetapi Cartus segera menghentikannya. Ia mengaku masih akan berusaha memenangkan hati Persia dan mulai menangis. Inu mencoba menenangkannya, namun Cartus menyuruh diam dan mengejeknya, yang membuat Inu terdiam. Akhirnya, Cartus menyuruh Inu mencari sendiri hadiah untuk Persia dan menyerahkan sebuah kantong kertas kepadanya. Cartus mengatakan bahwa kantong kertas itu adalah hadiah atas kesetiaan Inuzuka yang telah bertindak sebagai pengawalnya sepanjang hari. Setelah menyampaikan hal tersebut, Cartus berbalik dan berjalan pergi menyusuri kota tanpa menoleh lagi. Ketika Inuzuka membuka kantong itu, ia mendapati sehelai kain aneh dengan banyak pengait yang sama sekali tidak ia pahami cara membukanya. Dengan kebingungan yang bercampur curiga, ia membawa benda itu dan segera kembali ke asrama. Di tengah perjalanan, sebuah anak panah melesat ke arahnya, membawa secarik catatan. Setelah membacanya, Inuzuka mengetahui bahwa Persia memintanya datang ke perpustakaan untuk berbicara. Tanpa ragu, ia langsung menuju ke sana. Di perpustakaan, mereka berbincang sambil bersembunyi di balik rak buku. Di tempat itu, Persia akhirnya mengundang Inuzuka untuk merayakan ulang tahunnya bersama. Undangan tersebut membuat Inuzuka sangat terkejut, meskipun ia berusaha menampilkan sikap tenang, sementara pikirannya dipenuhi kegembiraan yang sulit dikendalikan. Persia mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengakui bahwa ia sempat takut Inuzuka akan menolak ajakannya. Pengakuan itu justru membuat Inuzuka semakin bingung, karena ia sendiri tidak pernah benar-benar memahami apa yang Persia pikirkan tentang dirinya. Persia kemudian meminta agar Inuzuka tidak datang ke asramanya seperti tahun-tahun sebelumnya, karena setiap perayaan ulang tahunnya selalu berakhir kacau akibat kerusuhan, pelemparan kue, dan perkelahian antar faksi. Mendengar hal itu, Inuzuka segera meminta maaf dan berjanji bahwa tahun ini akan berbeda. Ia lalu menanyakan hadiah apa yang diinginkan Persia. Persia terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengatakan bahwa Inuzuka bebas memilihkan hadiah itu sendiri. Sementara itu, Cartus terlihat duduk santai di tempatnya sambil membelai kucing peliharaannya. Scott tampak sibuk mencari Persia, dan demi hiburan semata, Cartus memutuskan untuk mengerjainya dengan memaksa Scott mengenakan celemek dan menyuruhnya membuat panekuk. Di asrama Black Dogs, Inuzuka dipenuhi kebahagiaan hingga berlarian seperti anak kecil, membayangkan pesta ulang tahun Persia. Di depan kamarnya, ia bertemu Huki dan sempat mengejutkannya dari belakang. Namun suasana berubah drastis ketika sebuah suara keras memanggil namanya. Inuzuka menoleh dan mendapati Presiden Dewan Siswa berdiri di dalam kamarnya bersama Terry dan Kako. Mereka menanyainya mengenai kegiatannya di luar asrama pada malam hari. Inuzuka terkejut ketika menyadari bahwa presiden tersebut adalah Aru, kakak kandungnya sendiri.
Aru kemudian mengeluarkan sebuah liontin perak, hadiah dari Persia, dan dengan nada marah menanyakan mengapa benda itu berada di kamar Inuzuka, mengingat liontin tersebut merupakan simbol khas White Chats. Inuzuka terdiam dan tidak mampu memberikan penjelasan. Huki lalu maju dan mengaku bahwa dialah yang meminta Inuzuka membelikannya sesuatu yang berkilau, dan karena Inuzuka tidak terlalu pintar dalam memilih, ia justru membawa pulang liontin itu. Mendengar pengakuan tersebut, Inuzuka merasa lega dan diam-diam bersyukur karena Huki bersedia menanggung kesalahan. Namun Aru tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan sebuah topi aneh dan kembali menuntut penjelasan mengenai asal benda tersebut. Inuzuka semakin panik dan berharap Huki kembali membantunya. Tetapi kali ini Huki justru terlihat kesal dan tidak membelanya. Aru kemudian menuduh Inuzuka telah bermain-main dengan gadis dari faksi White Chats, sesuatu yang menurutnya tidak dapat diterima dan akan mencoreng nama keluarga. Ketika Huki mencoba membela Inuzuka, Aru justru mengancam bahwa Huki akan menerima hukuman yang sama jika terbukti terlibat. Inuzuka segera menghentikan Aru dan menyatakan bahwa Huki sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Hal tersebut justru membuat Aru semakin marah. Ia mencengkeram kerah Inuzuka dan mengangkatnya, menuduh bahwa selama ini ia selalu menutupi kesalahan adiknya dan menyatakan bahwa hal itu tidak bisa dibiarkan lagi. Terry kemudian menahan Aru agar melepaskan Inuzuka, sementara Kako ikut memukul lengannya dan mengingatkan bahwa tindakan seperti itu tidak pantas dilakukan di lingkungan sekolah. Akhirnya Aru melepaskan Inuzuka dan memperingatkannya bahwa selama 1 minggu ke depan, ia akan berada dalam pengawasan ketat. Jika ditemukan hal mencurigakan sekecil apapun, Inuzuka akan menghadapi masalah besar. Setelah Aru pergi, Inuzuka masih tertegun, tak mampu mempercayai bahwa Persia benar-benar ingin merayakan ulang tahunnya bersama dirinya, dan bahwa hari itu semakin dekat. Keesokan harinya, di asrama White Chats, Persia menghabiskan pagi bersama juru masak untuk belajar membuat kue. Setelah beberapa kali percobaan, satu loyang kue akhirnya terlihat cukup berhasil. Meski sang juru masak masih khawatir akan keselamatan Persia saat mencicipinya, kekhawatiran itu sirna ketika Persia memakannya tanpa masalah. Sang juru masak pun ikut mencicipi dan memuji bahwa kue tersebut termasuk yang terbaik yang pernah ia rasakan. Persia menerima pujian itu dengan tulus dan menjelaskan bahwa seluruh usaha tersebut adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ia telah menghabiskan waktu berjam-jam tanpa henti, bahkan rela mengorbankan kehidupan sosialnya sepenuhnya demi hasil tersebut. Setelah kue buatan Persia selesai, Charteus ikut mencicipinya dan langsung menyukainya. Scott, yang kebagian sisa kue, tampak begitu bahagia hingga wajahnya terlihat seolah melayang karena kegirangan. Dengan senyum jahil, Charteus kemudian menggoda Persia dan menanyakan apakah hobi barunya itu ada kaitannya dengan Inuzuka. Mendengar hal tersebut, Persia tersipu dan mengakui dengan suara pelan bahwa ia hanya ingin menjadi juru masak yang baik untuk seseorang. Namun sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, perhatian mereka teralihkan ke arah taman. Di sana terlihat Inuzuka berjalan bersama Aru dan beberapa anggota dewan siswa lainnya. Banyak murid memandang rombongan itu dengan kagum, tetapi Persia justru merasa ada sesuatu yang berbeda. Wajah Inuzuka tampak tegang, seolah sedang diliputi ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kako pun mengamati hal itu dan bertanya-tanya apakah hubungan Inuzuka dengan kakaknya memang tidak baik. Ia mengaku jarang sekali melihat Aru semarah itu, kecuali ketika sedang menghukum anggota White Chats. Tak lama kemudian, sebuah pesawat kertas melayang dan mengenai kepala Aru. Seketika para murid lelaki yang melakukannya gemetar ketakutan dan buru-buru meminta maaf. Aru meremas pesawat kertas itu, tetapi alih-alih marah, ia justru melipatnya kembali hingga membentuk wujud yang jauh lebih indah sebelum mengembalikannya. Para murid itu pun berterima kasih dan segera pergi. Kako tersenyum dan berpendapat bahwa Aru sebenarnya orang baik di balik sikap kerasnya. Pendapat itu tidak disetujui oleh Inuzuka. Ia merasa sejak kecil tak pernah merasakan kebaikan dari kakaknya. Aru justru tampak menikmati mendisiplinkannya dengan pedel tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, pengawasan Aru terhadapnya tidak pernah berhenti. Memukulnya ketika salah menjawab, mengawasinya saat makan, bahkan ketika ia sedang sendirian. Semua perlakuan itu semakin menguatkan kecurigaan dan ketakutan Inuzuka. Beberapa hari kemudian, Aru kembali berjalan bersama Inuzuka. Saat mereka berpapasan dengan Persia, Inuzuka sempat berhenti dan menoleh, tetapi akhirnya memilih untuk tidak mengambil risiko dan terus melangkah. Hari sebelum ulang tahun Persia pun tiba. Aru membawa Inuzuka ke aula latihan untuk berlatih kenda, sementara Scott mengordinasikan para murid lelaki untuk menyiapkan pesta ulang tahun Persia. Di dalam aula, Huki hanya bisa menyaksikan Inuzuka dihajar berkali-kali. Aru memaksanya bangkit dan terus bertarung tanpa memberi sedikit pun ampun.
Bahkan Maru dan para pengikutnya menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada diri Inuzuka hari itu. Setelah latihan berakhir, Huki membantu Inuzuka berjalan kembali. Ia mengungkapkan keterkejutannya melihat betapa patuhnya Inuzuka sekarang, karena sebelumnya ia yakin Inuzuka pasti akan membuat masalah. Dengan suara pelan, Inuzuka menjelaskan bahwa semua kepatuhan itu hanya bertujuan agar Aru menurunkan kewaspadaannya. Apapun yang terjadi, ia tetap bertekad menemui Persia. Huki memperingatkannya bahwa ia bisa dikeluarkan dari sekolah jika ketahuan, tetapi Inuzuka berjanji bahwa Huki tidak akan terseret dalam masalah apapun. Huki kemudian memeluknya dan mengungkapkan bahwa ia tidak ingin Inuzuka dikeluarkan dari sekolah. Inuzuka pun berjanji hal itu tidak akan terjadi sebelum pergi membersihkan wajahnya. Malam tiba, dan Inuzuka diam-diam menyelinap keluar dari asramanya. Ia berlari menuju air mancur, tempat ia berjanji bertemu Persia. Ia yakin Aru telah tertidur dan patroli tidak akan melewati area itu setidaknya selama 1 jam, waktu yang cukup untuk merayakan sebentar lalu kembali tanpa ketahuan. Namun begitu ia melewati gerbang, suara Aru menghentikannya. Inuzuka berbalik dan melihat kakaknya berdiri di sana. Aru menyatakan bahwa ia sudah curiga sejak awal. Meski Inuzuka berpura-pura patuh, sorot matanya menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak tunduk. Aru memerintahkannya kembali ke asrama, tetapi Inuzuka mengumpulkan seluruh keberaniannya dan menolak. Aru mendekat dan menyatakan bahwa ia tidak pernah ingin bertarung melawan adiknya, dan Inuzuka seharusnya tidak memaksanya. Sebagai balasan, Inuzuka melayangkan pukulan keras. Aru dengan mudah menahannya, lalu menghantam perut Inuzuka dengan lutut sambil merendahkannya. Inuzuka mencoba menyerang lagi, tetapi Aru menghindar dan membalas dengan 3 pukulan berturut-turut ke wajahnya hingga Inuzuka roboh tak sadarkan diri. Aru kemudian mengangkat tubuh Inuzuka dan melemparkannya ke dalam sebuah gudang kecil. Ia menyatakan bahwa urusan mereka akan diselesaikan nanti, lalu mengunci pintu dan pergi. Dengan tubuh penuh rasa sakit, Inuzuka perlahan bangkit. Tak lama kemudian, pintu gudang terbuka dan memperlihatkan Kako serta Terry. Mereka memberitahunya bahwa Aru sudah pergi. Inuzuka tersenyum, karena ia tahu hal ini akan terjadi. Sejak kecil, Aru selalu bersikap seperti itu. Malam sebelumnya, Inuzuka telah meyakinkan Kako dan Terry untuk membantunya menipu Aru agar ia bisa keluar sekolah selama 2 jam. Awalnya Kako menolak karena menganggap rencana itu terlalu berbahaya, tetapi Terry akhirnya setuju. Sebagian karena ingin melihat Inuzuka memanjat tembok besar itu, dan sebagian lagi karena bagaimanapun juga Inuzuka adalah adiknya. Kembali ke masa kini, Inuzuka mengucapkan terima kasih sekali lagi dan segera keluar. Kako mengingatkannya agar cepat kembali, karena jika mereka ketahuan, masalah besar akan menanti. Inuzuka mengangguk dan berlari menuju air mancur. Di sepanjang jalan, ia teringat bahwa sejak lama ia selalu ingin merayakan hari itu bersama Persia, tetapi tidak pernah bisa karena perang antar faksi. Kini, akhirnya ia dapat berada di sisinya dan melihat senyumnya secara langsung. Namun tubuhnya mulai melemah akibat pukulan sebelumnya. Pandangannya berkunang-kunang, langkahnya goyah, hingga akhirnya ia terjatuh tepat ke dalam pelukan Persia. Dengan napas tersengal, Inuzuka bertanya-tanya mengapa Persia berada di tempat itu, karena seharusnya mereka bertemu di air mancur. Dengan suara parau dan nyaris pecah, Persia akhirnya menjelaskan bahwa ia datang untuk menghentikan Inuzuka. Ia takut jika Aru mengetahui semua ini, Inuzuka pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Namun pada akhirnya, ia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Inuzuka mempertanyakan bagaimana Persia bisa mengetahui rencananya. Persia menjelaskan bahwa Hukilah yang menceritakan segalanya, termasuk tentang bagaimana Inuzuka telah berjalan di jalan penuh duri, menanggung begitu banyak luka hanya demi bisa berada di dekatnya. Mendengar hal itu, Persia tidak lagi mampu menahan perasaannya. Inuzuka mencoba menertawakan keadaan dan menganggap semuanya hanya lelucon, meyakinkan bahwa ia tidak akan dikeluarkan dari sekolah. Namun Persia tahu bahwa itu tidak benar. Ia mulai menangis dan menyalahkan dirinya sendiri, merasa bahwa jika saja ia tidak menjalin hubungan ini, Inuzuka tidak akan terluka sejauh ini. Ketika Inuzuka berusaha menenangkannya, Persia justru memeluknya erat dan meminta maaf atas apa yang akan ia lakukan. Keesokan paginya, Skat mengadakan apel besar dan menginstruksikan seluruh murid agar tidak terlambat. Ia kemudian menjelaskan rangkaian acara ulang tahun Persia, mulai dari kemunculannya dengan kursi ayun yang diselimuti asap, dilanjutkan parade, hingga penampilan hadiah utama. Ketika seorang murid menanyakan bagaimana mereka akan menghadapi Black Dogs dan tradisi lempar pai mereka, Skat menanggapinya dengan santai dan menyatakan bahwa ia akan menghadapi mereka sendiri. Tiba-tiba, Inuzuka menendang Skat hingga terjatuh.
Ia segera menoleh ke sekeliling dengan panik, mencari Persia. Ia melihat Persia berjalan bersama Carteus, tetapi begitu pandangan mereka bertemu, Persia langsung memalingkan wajah dan menjauh tanpa mengakui keberadaannya. Inuzuka mengejarnya. Persia mempercepat langkah, namun Inuzuka berhasil memojokkannya di sebuah tikungan dan menghentikannya dengan gerakan nekat menyerupai akrobat. Persia memintanya pergi karena ia tidak ingin Aru melihat mereka bersama. Ia menyampaikan bahwa Inuzuka sudah berada di kelas dan bahwa hari ini seharusnya menjadi kesempatan baginya untuk merayakan ulang tahunnya dengan aman. Namun kemudian Persia mendorong Inuzuka menjauh dan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak menginginkan hubungan ini lagi. Setelah itu, ia berlari pergi, meninggalkan Inuzuka tergeletak di tanah. Huki dan seorang temannya yang kebetulan melintas menemukan Inuzuka dalam kondisi nyaris tak bergerak. Mereka segera membawanya ke ruang perawat. Di atas ranjang, Inuzuka terbaring kosong dan linglung. Saat Huki menanyakan apa yang terjadi, Inuzuka hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin membicarakan apapun, bahkan mengaku tidak lagi ingin hidup. Tak sanggup melihatnya seperti itu, Huki mengajak Inuzuka membolos dan pergi ke ruang permainan. Ruangan itu kosong. Inuzuka sempat bertanya apakah tidak apa-apa bagi murid pintar seperti Huki untuk melewatkan kelas, tetapi Huki meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka bermain biliar, meski Inuzuka sama sekali tidak mengerti caranya. Huki dengan sabar mengajarinya dasar-dasar permainan. Saat Inuzuka mencoba memukul bola, ia justru meleset dan mengenai bola lain, membuat Huki merasa malu sendiri. Akhirnya, mereka keluar dan bermain bersama domba-domba di luar. Huki mengelus domba-domba itu sementara Inuzuka berusaha mengejar mereka. Ketika Huki mencoba memberi makan, kawanan domba justru mengerubunginya hingga ia terjatuh. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, Inuzuka merasa ingin menjadi seekor domba. Menjelang malam, mereka bersantai di puncak menara jam. Saat memandang ke kejauhan, Huki tertidur dan hampir terjatuh. Inuzuka secara refleks meraih pinggangnya dan menyelamatkannya. Jantung Huki berdegup begitu kencang hingga ia memukul kepalanya sendiri ke dinding demi meredakan kegugupan. Pandangan Inuzuka sempat tertuju pada papan peringatan sebelum kembali menatap Huki. Namun bayangan Persia kembali muncul di benaknya, membuat dadanya terasa sesak sekali lagi. Di asrama White Chats, Persia memandangi liontin yang diberikan Inuzuka. Carteus datang dari belakang dan mengingatkannya bahwa pesta akan segera dimulai. Ia melihat sebuah kotak kue di atas meja dan menanyakan mengapa kue itu belum diberikan kepada Inuzuka. Persia berbohong dengan mengatakan bahwa kue itu untuk Carteus. Namun Carteus tidak mudah tertipu dan mendesaknya untuk berkata jujur. Akhirnya Persia mengaku bahwa ia terus menyakiti Inuzuka dengan mempertahankan hubungan ini dan bahwa ia tidak sanggup lagi melihat Inuzuka menderita. Carteus kemudian memeluk Persia dan menenangkannya. Sementara itu, Inuzuka berpura-pura ceria, melompat-lompat sambil berterima kasih kepada Huki karena telah membuatnya merasa lebih baik. Namun Huki mengetahui bahwa itu hanyalah kebohongan. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama mengenal Inuzuka dan tahu kapan Inuzuka tidak jujur. Inuzuka menunduk. Huki mulai menangis dan mengungkapkan bahwa ia berharap dirinya cukup berarti bagi Inuzuka, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ketika Inuzuka mencoba menyangkal, Huki mengatakan bahwa ia baik-baik saja sambil menghapus air matanya. Rasa bersalah menghantam Inuzuka hingga ia mulai memukul dirinya sendiri berulang kali, sampai Huki menghentikannya. Entah bagaimana, setelah itu mereka justru tertawa bersama. Tak lama kemudian, Carteus muncul dari balik pepohonan dan mengejutkan mereka. Ia menepuk kepala Huki dan menyatakan bahwa seharusnya Huki mengungkapkan perasaannya lebih awal agar Persia tidak terjebak dalam situasi seperti ini. Inuzuka kemudian menanyakan keadaan Persia. Carteus menjawab bahwa Persia baik-baik saja, lalu menyerahkan sebuah kotak kue kepada Inuzuka. Ia menjelaskan bahwa kue itu dibuat Persia khusus untuk Inuzuka dan seharusnya diberikan sehari sebelumnya, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Karena itu, ia yang menyerahkannya sekarang. Ia juga menyampaikan bahwa ia tidak akan menghadiri pesta. Setelah Carteus pergi, Inuzuka segera membuka kotak kue itu dan mulai memakannya sambil menangis. Ia menyadari betapa luar biasanya rasa kue tersebut. Ingatannya kembali pada pertama kali Persia memasak, saat ia hampir mengira dirinya akan mati karena keracunan. Ia pun memahami bahwa Persia pasti telah berlatih siang dan malam hanya untuk membuat kue ini sempurna, khusus untuknya. Huki melihat bahwa kondisi Inuzuka tampak membaik. Inuzuka melepaskan perbannya dan menyatakan bahwa ia siap menjalankan rencana besarnya. Ia meminta Huki bersiap menghadapi tradisi lempar pai.
Huki mengingatkan bahwa kelas telah selesai dan jika mereka pergi sekarang, Aru bisa menghukum mereka. Namun Inuzuka hanya tersenyum dan mengatakan bahwa justru itulah yang ia inginkan, karena ia ingin Aru melihat semuanya. Di sisi lain, Persia menemui ketua Dewan Siswa untuk meminta nasihat. Tiba-tiba, seorang murid masuk dengan panik dan melaporkan bahwa sekelompok Black Dogs telah datang sambil membawa pai dan menunggu di bawah. Di halaman depan sekolah, Inuzuka berdiri di atas air mancur dan memanggil nama Persia dengan suara lantang, menyatakan bahwa mereka datang untuk merayakan ulang tahun Persia. Mendengar hal itu, Persia langsung berlari keluar dari ruang Dewan Siswa untuk menemuinya. Namun ketua Dewan Siswa menghentikannya di lantai bawah, membuat situasi pun menjadi buntu. Sementara itu, Inuzuka kembali meninjau rencananya sendiri. Ia berniat menciptakan kekacauan besar, lalu membawa Persia pergi dengan paksa, mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, dan berharap bahwa setelah itu Persia akan begitu bahagia hingga memeluknya erat. Ia kembali memanggil nama Persia dengan suara lantang. Namun sebelum jawaban apapun terdengar, Skat muncul di hadapannya bersama kelompoknya, masing-masing membawa pai. Skat memperingatkan agar Inuzuka mundur jika tidak ingin wajahnya dihujani pai. Bahkan sebelum Skat sempat menyelesaikan ancamannya, Huki lebih dulu melempar pai tepat ke wajah Skat. Perang pai pun pecah. Para siswa saling melempar pai sekuat tenaga, tawa dan teriakan memenuhi aula. Dalam kekacauan tersebut, Inuzuka justru berlari menuju lantai atas. Tujuannya hanya satu, yaitu mencapai Persia. Ia menyerahkan komando pada Huki, meski Huki sempat mengkhawatirkannya, hingga sebuah pai dari Skat mendarat tepat di wajah Huki. Bahkan anggota kelompok Skat sendiri mulai menganggap Skat sebagai sosok paling menyedihkan di tempat itu. Inuzuka gagal menemukan Persia. Ia sempat melirik ke arah Carteus untuk meminta bantuan, tetapi Carteus tampak sangat marah karena pestanya hancur berantakan. Inuzuka memilih untuk tidak mengganggunya dan berlari menyusuri lorong. Tak lama kemudian, ia tersesat. Tiba-tiba, Somali melompat dari belakang dan mengejutkannya. Tak jauh dari sana, Inuzuka melihat Abi, yang kini tampak seperti gelandangan sungguhan. Inuzuka menanyakan apa yang telah terjadi. Abi menjelaskan bahwa setelah kecurangannya di festival olahraga terbongkar, ia dikeluarkan dari asrama dan hidup terlunta-lunta sejak saat itu. Ia mengaku telah banyak merenung, tetapi tetap tidak berniat memaafkan Inuzuka karena telah mengalahkannya. Saat Inuzuka mencoba pergi, Somali menahannya dengan kekuatan mentahnya. Dengan cepat, Inuzuka memprovokasi Somali dengan menyiratkan bahwa Abi sebenarnya cemburu karena Somali lebih memperhatikannya. Pikiran Somali yang sederhana langsung bereaksi, dan ia berlari memeluk Abi sekuat tenaga. Kesempatan itu dimanfaatkan Inuzuka untuk kabur menuju lantai atas. Namun setibanya di sana, ia justru dikepung oleh para siswa White Chats yang menyerangnya secara bersamaan. Entah bagaimana caranya, Inuzuka berhasil lolos melalui sebuah lubang loteng. Secara mengejutkan, ketua Dewan Siswa justru membantunya bersembunyi. Merasa curiga, Inuzuka mempertanyakan alasan bantuan tersebut. Ketua Dewan malah memasukkan tangannya ke saku celana, melontarkan lelucon aneh, dan tertawa seperti orang gila. Merasa tidak nyaman, Inuzuka segera mencoba kabur. Ketua Dewan kembali menghentikannya dan menyatakan bahwa ia akan membocorkan lokasi Persia. Ia mengungkapkan bahwa Persia berada di lantai atas, di ruangan pojok, lalu mendoakan semoga Inuzuka beruntung. Namun sebelum Inuzuka sempat bergerak, seorang prefek lain datang dan menghentikan semuanya. Ia memukul kepala ketua dewan karena telah membocorkan posisi Persia. Prefek itu memberitahu Inuzuka bahwa seluruh kelompoknya telah ditangkap oleh Rex, siswa bertubuh kekar, dan menyuruh Inuzuka menyerah. Inuzuka menolak mentah-mentah. Pada saat itu pula, sikap ketua dewan berubah menjadi serius. Inuzuka merasakan aura berbahaya terpancar darinya. Sementara itu, Persia berusaha keluar dari kamarnya dengan melempar kursi ke arah pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Ia teringat betapa jauh Inuzuka telah bersedia melangkah demi menemuinya. Akhirnya, Persia memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Ia membuka jendela. Di lorong, Inuzuka dihajar habis-habisan oleh ketua dewan. Tubuhnya dibanting ke dinding. Setiap kali ia bangkit dan mencoba menyerang, sebuah tendangan kuat kembali menjatuhkannya. Ketua dewan menyuruhnya menyerah jika tidak ingin semakin mempermalukan diri sendiri. Namun Inuzuka tetap menolak. Ia melancarkan sebuah tendangan, tetapi serangan itu dengan mudah dihindari. Tendangan balasan menghantam wajahnya dan mendorong tubuhnya mundur. Terengah-engah, Inuzuka menyadari betapa kuatnya lawannya.
Ia akhirnya memahami mengapa para prefek berada di posisi mereka, karena mereka memang berada satu tingkat di atas yang lain, baik dari segi kekuatan maupun kecerdasan. Ia menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk menang secara langsung. Saat pikirannya berputar keras mencari jalan keluar, sebuah suara lembut memanggil namanya. Inuzuka langsung mengenali suara itu sebagai suara Persia. Semangatnya kembali bangkit. Inuzuka melepaskan blazernya dan melemparkannya ke arah ketua dewan. Ketika lawannya menepis kain itu, Inuzuka dengan cepat menggunakan ikat pinggangnya sendiri untuk mengikat kaki ketua dewan, membuatnya tak mampu menendang atau mengejar. Ketua dewan tampak terkejut, namun juga terhibur oleh tindakan nekat itu. Memanfaatkan momen tersebut, Inuzuka berlari menuju jendela dan melompat keluar. Semua orang terkejut, tetapi di luar jendela, Persia telah menunggunya dengan tangan terulur. Ia menarik Inuzuka ke atas balkon. Di bawah, Scott masih sibuk mencari Inuzuka, tanpa menyadari bahwa Inuzuka telah menghilang dari jangkauannya. Di ruang Dewan Siswa Black Dogs, Kako masuk tergesa-gesa dan melaporkan kepada Aru bahwa para siswa tahun pertama telah membuat keributan besar di pesta ulang tahun Persia. Mendengar itu, Aru segera menyusun gambaran situasi dan memutuskan untuk turun tangan sendiri. Di balkon asrama White Chats, Inuzuka menanyakan bagaimana Persia bisa sampai di sana, mengingat seharusnya Persia berada di ruangan lain. Persia menjelaskan bahwa ia memanjat keluar melalui jendela dan merayap hingga mencapai balkon tersebut. Inuzuka menyebut tindakan Persia sebagai sesuatu yang gila karena berani melakukan aksi nekat seperti itu. Namun Persia justru marah dan menuduh Inuzuka telah mempertaruhkan segalanya hanya demi menemuinya. Perasaan itu akhirnya meluap, membuat Persia menangis dan mengakui betapa besar kekhawatirannya terhadap Inuzuka. Sebagai balasan, Inuzuka memeluk Persia dan menjelaskan bahwa ia datang hanya untuk satu tujuan, yakni mengucapkan selamat ulang tahun. Persia mempertanyakan apakah itu benar-benar satu-satunya alasan Inuzuka melibatkan seluruh sekolah dan menciptakan kekacauan sebesar itu. Dengan kejujuran yang polos, Inuzuka mengakui bahwa memang demikian adanya. Ia merasa bahwa luka fisik masih bisa sembuh, tetapi rasa sakit karena ditolak Persia akan menelannya sepenuhnya, seperti lubang hitam yang tak berujung. Persia memukulnya sambil menangis, memohon agar Inuzuka berhenti menyakiti dirinya sendiri. Namun Inuzuka justru memeluknya semakin erat. Pada akhirnya, Persia menatapnya dan mengakui perasaannya, menyatakan bahwa ia mencintainya. Mendengar hal itu, Inuzuka pun tak mampu lagi menahan air matanya. Meski demikian, di dalam hati Persia masih tersimpan banyak pertimbangan. Namun semua yang telah mereka lalui bersama di sekolah asrama itu menunjukkan satu hal yang kini ia pahami sepenuhnya. Jika seseorang benar-benar ingin bersama orang yang dicintainya, maka tidak ada apapun di dunia ini, termasuk orang lain, yang mampu menghentikannya. Pada saat yang sama, Aru telah tiba di asrama. Seluruh anggota faksi Black Dogs langsung terdiam dan duduk di lantai dengan wajah penuh ketakutan terhadap pemimpin mereka. Aru memerintahkan Isuki untuk memastikan tidak ada satupun yang bergerak dari tempatnya, sementara ia sendiri pergi untuk mencari Inuzuka secara langsung. Namun, dua anak buah Maru mencoba melarikan diri demi menghindari hukuman. Mereka berlari menuju pintu asrama, tetapi begitu pintu itu terbuka, sosok paling mengerikan yang pernah mereka lihat langsung menghadang. Dalam sekejap, keduanya terhempas kembali ke lantai. Sosok tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Rex, anggota Dewan Siswa bertubuh besar seperti binaragawan. Ia dengan bangga mengklaim bahwa dirinya bercita-cita menjadi anggota terkuat sekaligus paling imut di sekolah itu. Kedua anak buah Maru gemetar ketakutan menghadapi sosok yang terasa seperti monster tersebut. Rex menyatakan bahwa ia akan membiarkan mereka pergi jika mereka mampu mengalahkannya dalam hal keimutan. Tanpa pilihan lain, keduanya menyetujui tantangan itu dengan suara bergetar. Mereka mencoba tampil imut dengan menari, tetapi usaha itu justru berakhir dengan pukulan di wajah, karena Rex menilai tindakan mereka sama sekali tidak imut. Keduanya kemudian bersembunyi di belakang Huki, yang juga tampak ketakutan menghadapi pria bertubuh besar itu. Tak lama kemudian, Maru muncul dan memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke asrama. Ketika mereka bertanya apakah Maru datang karena mengkhawatirkan kondisi mereka, Maru sempat menyangkal, tetapi akhirnya mengakui kekalahan dengan menyebut tindakan mereka, meski secara tidak langsung, sebagai sesuatu yang cukup imut. Tiba-tiba, semua orang menoleh ke atas. Persia dan Inuzuka terlihat berlari ke arah satu sama lain, masing-masing membawa pai. Mereka melemparkan pai itu secara bersamaan. Persia memperingatkan bahwa jika Inuzuka melakukan hal serupa pada tahun berikutnya, ia tidak akan memaafkannya. Sementara itu, Inuzuka menyatakan kepada teman-teman sekelasnya bahwa hasil imbang adalah kemenangan mereka,
dan bahwa inilah saatnya untuk mundur. Seluruh anggota faksi Black Dogs pun berlari keluar dengan wajah penuh senyum. Inuzuka merasa dirinya akhirnya menang, hingga Aru menghentikan semua orang. Seketika, tubuh Inuzuka membeku karena takut. Ia berusaha bersikap santai karena Persia sedang memperhatikannya, lalu menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Aru, mengingat yang ia lakukan hanyalah melempar pai kepada faksi lawan dan tidak melanggar peraturan sekolah. Aru menaiki tangga dengan tenang dan berhenti tepat di hadapan Inuzuka. Dengan suara datar namun tegas, ia menyatakan bahwa ia mengetahui hubungan antara Inuzuka dan Persia. Inuzuka terkejut luar biasa, sementara para murid lain kebingungan melihat arah pembicaraan itu. Persia kemudian angkat bicara dan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin menjalin hubungan dengan anggota Black Dogs. Ia menantang Aru untuk menunjukkan bukti atas tuduhan tersebut, dan Scott beserta yang lain turut mendukungnya. Sebagai balasan, Aru mengeluarkan sebuah rosario yang ia temukan di kamar Inuzuka. Ia menjelaskan bahwa meskipun Inuzuka berada dalam pengawasan ketat, ia tetap melanggar aturan pada waktu-waktu terakhir demi menghabiskan hari ulang tahun Persia bersamanya. Aru mengetahui hal itu karena tanggal tersebut ditandai secara khusus di kalender milik Inuzuka. Persia menanggapi dengan tenang dan menyatakan bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk menjebak mereka. Tanggal ulang tahun bisa saja kebetulan, dan siapapun dapat membeli gembok jika mereka menginginkannya. Aru kemudian mengeluarkan sebuah kantong plastik dan menyebutkan bahwa ia juga menemukan sebuah topi aneh di kamar Inuzuka. Menurut pengakuannya, beberapa orang mengatakan bahwa topi semacam itu biasanya hanya dipakai oleh perempuan, dan Aru sendiri belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Temuan tersebut mengejutkan semua orang. Bahkan Persia menatap Inuzuka dengan ekspresi jijik dan mempertanyakan dari siapa ia mendapatkan topi tersebut. Cartou segera teringat bahwa dialah yang sebelumnya meletakkan topi itu di kamar Inuzuka semata-mata untuk mengerjainya. Namun sebelum penjelasan itu sempat disampaikan, Presiden White Chats melangkah maju dan menyela dengan nada ceria, meminta semua pihak untuk menghentikan keributan yang telah berlangsung terlalu jauh. Aru memerintahkan Presiden White Chats untuk tidak ikut campur, tetapi sang presiden justru menatapnya dengan tajam dan menegaskan bahwa wilayah itu adalah asrama White Chats, sehingga Aru seharusnya pergi. Setelah itu, sang presiden menoleh ke arah Persia dan meminta penjelasan atas seluruh kekacauan yang telah terjadi. Persia hanya terdiam, benar-benar terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, Aru mencengkeram kerah baju Inuzuka dan mulai menyeretnya menuju asrama. Sepanjang perjalanan itu, Inuzuka memikirkan semua hal yang telah mereka lalui bersama. Ia tidak sanggup mempercayai bahwa semuanya akan berakhir dengan cara seperti ini. Dalam upaya terakhirnya, ia mencoba memanggil nama Persia. Tiba-tiba, sebuah pedang mendarat di tangannya. Persia berdiri di balkon dan menyatakan bahwa ia tidak bisa hidup dengan tuduhan kotor seperti itu. Ia memerintahkan Inuzuka untuk menghunus pedangnya dan menegaskan bahwa mereka harus mengakhiri semuanya di tempat itu juga. Inuzuka segera menyadari bahwa pedang tersebut adalah pedang sungguhan, bukan pedang latihan. Namun Persia menegaskan bahwa harga dirinya jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri, lalu menantang Inuzuka untuk berduel demi kehormatan asramanya. Inuzuka berusaha menghentikannya dengan menyatakan bahwa ini bukanlah duel menggunakan pedang tumpul yang hanya akan meninggalkan memar. Namun Persia tidak menunggu. Ia langsung menyerang. Inuzuka berhasil menangkis serangan pertama dan terpaksa menghunus pedangnya sendiri. Persia kemudian mengamuk, melancarkan serangan dari segala arah, sementara Inuzuka hanya mampu bertahan dan menahan setiap tebasan. Aru mengejek dan menyuruh Persia menghentikan sandiwara itu. Namun Persia menegaskan bahwa ia tidak akan berhenti sebelum seluruh tuduhan terhadap dirinya benar-benar dibersihkan. Ia terus menyerang Inuzuka tanpa henti. Aru pun menambahkan bahwa setelah pertarungan yang ia sebut sebagai pertarungan pura-pura itu selesai, ia akan membawa Inuzuka kembali ke asrama dan memberinya hukuman. Namun Inuzuka mulai menyadari bahwa Persia sama sekali tidak main-main. Setiap serangan yang dilancarkannya penuh tenaga, tanpa sedikit pun menahan diri. Persia memperingatkannya agar tidak meremehkannya dan menuntut agar Inuzuka menunjukkan seluruh kekuatannya. Inuzuka teringat bahwa Persia selalu ingin diperlakukan sebagai sosok yang setara. Seketika, ia mengubah sikapnya. Ia tertawa dengan cara yang menyeramkan dan menyatakan bahwa Persia tidak akan keluar dari pertarungan itu dengan selamat. Persia justru membalas dengan sikap dingin, menuntut agar Inuzuka menyerang dengan sungguh-sungguh, karena jika Inuzuka tidak membunuhnya, maka dialah yang akan membunuh Inuzuka. Keduanya kemudian berlari ke arah satu sama lain dengan kecepatan penuh. Pedang mereka beradu keras dan berhenti hanya beberapa sentimeter dari leher masing-masing. Semua orang yang menyaksikan terdiam,
diliputi campuran rasa kagum dan horor. Malam itu, para siswa berkumpul di luar ruang perawat. Kecurigaan perlahan mereda, karena tidak seorang pun mampu mempercayai bahwa dua orang yang saling mencintai benar-benar berniat membunuh satu sama lain. Semua orang menyadari bahwa jika para presiden asrama tidak turun tangan pada saat terakhir, Inuzuka dan Persia pasti telah saling menghabisi tanpa ragu. Ketika suasana akhirnya sepi, Inuzuka terbangun dengan wajah cerah. Persia memintanya untuk berbicara dengan suara pelan. Mereka kemudian mengungkapkan bahwa sejak awal mereka telah saling memberi isyarat untuk menyerang Liontin masing-masing, dan itulah alasan sebenarnya mengapa mereka masih selamat. Persia menangis karena bahagia. Inuzuka lalu mengeluarkan sebuah hadiah berupa sepasang cincin yang serasi, yang baru saja ia beli untuk mereka berdua. Ia menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk menjadi prefek agar bisa mengubah sistem sekolah dan bersama Persia secara terbuka. Ia kemudian menyematkan cincin itu di jari Persia. Persia langsung memeluknya dan menyebutnya sebagai pacarnya. Pada saat itu, Inuzuka merasa seolah jiwanya hampir meninggalkan raga karena kebahagiaan yang terlalu besar. Beberapa hari kemudian, mereka berdua dijatuhi hukuman untuk tetap berada di kamar selama 1 minggu. Huki memarahi Inuzuka karena telah melakukan tindakan nekat seperti itu dan memperingatkan Persia agar tidak pernah mengulanginya lagi. Pada suatu malam, mereka bertemu diam-diam di sebuah perahu di tengah danau. Inuzuka menceritakan bahwa kakaknya masih sedikit mencurigainya. Namun ketika ia menyampaikan keinginannya untuk menjadi prefek, Aru tidak melarangnya. Sebaliknya, Aru justru menjadikannya asisten dan membebankan seluruh tugas kepadanya. Persia mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Inuzuka lakukan dan mengungkapkan keinginannya untuk bersama Inuzuka selamanya. Inuzuka terlalu bersemangat mendengar hal itu hingga ia terpeleset dan jatuh ke danau. Persia kembali menyelamatkannya, sambil berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan diizinkan untuk menjalin hubungan secara terbuka. Dan anime ini pun berakhir.